Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sayang grade 4, apa kabar kalian hari ini? Ketemu lagi kalian bersama Bu Ros. Kita masuk ke pembelajaran tematik ya nak. Nah, setelah kalian libur beberapa minggu, setelah kalian melakukan PTS ya, maka sekarang kita belajar lagi ya, yaitu kita masuk ke tema 4 dengan tema berbagai pekerjaan, subtema 1 dengan sub jenis-jenis pekerjaan. Nah, pada hari ini kita akan belajar dengan muatan bahasa Indonesia, muatan IPS, dan muatan PPKN. Oke, nah sekarang kalian siapkan buku kalian, buku 4D ya, mulai dari halaman 2. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 1 dan 2. Oke, yuk kalian perhatikan di buku kalian itu ada cerita tentang Malin Kundang ya di halaman 2. Ya, kalian siapkan, tugas kalian adalah membaca cerita itu ya. Cerita ini mengisahkan seorang anak yang durhaka kepada ibunya, yang tidak mau mengakui ibunya sebagai ibunya sendiri. Ya, akhirnya dia dikutuk sama ibunya dan Allah mengabulkan doa ibunya. Makanya kita nggak boleh ya nak ngelawan sama ibu. Oke, dan orang tua itu perbuatan yang dosa karena ucapan ibu adalah doa. Oke, sekarang kita akan mengidentifikasi tokoh yang ada dalam cerita. Memahami cerita fiksi dulu. Cerita fiksi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu fiction, yang artinya rekaan atau khayalan. Jadi, cerita fiksi adalah cerita yang berdasarkan imajinasi atau khayalan seseorang atau bukan cerita kenyataan. Nah, jenis cerita fiksi adalah dongeng, legenda, komik, sinetron, mitos, novel, dan fabel. Contoh cerita fiksi adalah kisah Malin Kundang, Si Kancil dan Buaya, legenda Gunung Tangkuban Perahu, dan banyak cerita lagi yang lainnya. Oke, itu tadi kita masuk ke cerita fiksi. Nah, biasanya dalam cerita itu ada tokoh. Ya, kita akan mengulas tokoh dalam cerita atau dongeng. Mengulas tokoh cerita dalam cerita atau dongeng berarti menjelaskan tentang tokoh-tokoh dalam cerita atau dongeng tersebut. Hal yang dijelaskan itu yaitu berupa sifat atau sikap tokoh yang ada cerita dalam bentuk ucapan atau perilaku. Kemudian bagaimana untuk mengetahuinya? Yaitu dengan membandingkan dengan antara tokoh yang lain terdapat dalam cerita tersebut. Hal terpenting dalam mengulas tokoh itu adalah kita harus membaca cerita dengan cermat. Jadi supaya kita tahu tokoh itu baik atau tidak, maka kita harus membacanya. Kemudian kita perhatikan ucapan dan perilaku yang dilakukan oleh tokoh tersebut, mau baik itu tokoh utama, tokoh pembantu, ataupun tokoh figuran. Kita juga harus memperhatikan gambaran lingkungan yang dimunculkan bersamaan dengan kehidupan tokoh dalam cerita dongeng tersebut ya. Kemudian untuk menilai tokoh dalam cerita atau dongeng itu, kita bisa melakukan bisa kita lakukan terhadap masing-masing tokoh dalam cerita dongeng tersebut. Dapat juga dilakukan dengan dihubungkan dan dibandingkan dengan tokoh lain. Ya, misalkan tokoh A dan tokoh B itu berbeda. Ya, maka nanti kita bisa bandingkan apakah dia memiliki peran atau sifat yang baik atau tidak. Kemudian dapat dilanjutkan dengan menilai kelebihan dan kekurangan tokoh tersebut. Kelebihan tokoh sebagai hal yang disukai dan kekurangan yang sebagai hal yang kurang disukai oleh pembacanya. Oke, sekarang sifat-sifat tokoh dalam cerita. Ada 3, yaitu tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat baik. Kemudian tokoh antagonis adalah tokoh yang identik dengan sifat jahat. Dan tokoh tritagonis adalah tokoh penengah antara antagonis dan protagonis. Nah, tokoh protagonis dan antagonis ini adalah tokoh yang saling bertentangan dan selalu berkonflik antara satu dan lainnya. Contohnya, ya ada contoh cerita bawang merah dan bawang putih ya. Ada tokoh yang baik dan tidak baiknya ya. Si bawang merah bersifat jahat ya atau antagonis, bawang putih adalah bersifat baik atau protagonis. Oke, lanjut. Sikap tokoh itu berkaitan dengan baik buruknya dan sifat-sifat tokoh yang dapat disimak pembaca atau dilihat oleh penonton.
Tokoh yang bersikap baik biasanya berkaitan dengan sifat tokoh protagonis dan tritagonis, sehingga tokoh tersebut bisa dijadikan idola. Kemudian, tokoh yang bersikap kurang baik yaitu bercermin dengan sifat tokoh antagonis yang bisa tidak disukai oleh pembaca atau dongeng tersebut, ya. Contohnya ada cerita yang tadi, ya, bawang merah dan bawang putih, ya. Bawang putih akhirnya menjadi idola karena dia bersifat baik. Atau cerita Cinderella dengan saudara tirinya, ya. Cinderella karena dia bersifat baik maka dia dijadikan idola karena cantik, ya, karena baik, sabar, ya, itu Cinderella. Sedangkan saudara tirinya tidak disukai. Kenapa? Karena tidak baik atau jahat. Oke, mengenal jenis-jenis pekerjaan. Sekarang kita masuk ke muatan IPS, ya. Jenis pekerjaan biasanya menyesuaikan dengan letak geografis suatu wilayah. Ya, sini ada jenis pekerjaan. Perhatikan di sini ada petani garam. Tempat bekerjanya yaitu pesisir pantai. Perannya dalam masyarakat yaitu sebagai pembuat garam, ya. Kemudian dijual. Kemudian buruh pabrik sepatu, tempat bekerja di mana? Di wilayah darat, di daratan, ya. Perannya adalah sebagai pembuat atau produsen sepatu, ya. Kemudian ada pemetik teh. Ini teh, ya. Pemetik teh itu bekerja di mana? Itu bekerja di pegunungan. Ya, perannya adalah sebagai pemetik pucuk teh untuk bahan baku teh yang biasa kita minum, teh manis, ya. Pucuk yang kita kemudian ada polisi tempat bekerjanya yaitu di darat, ya. Perannya dalam masyarakat yaitu mengayomi dan melindungi masyarakat. Seperti yang ada dalam buku kalian, itu ada jenis pekerjaan yaitu nelayan tempat bekerjaan di mana? Yaitu di laut, ya. Kalian buka halaman 5. Perannya apa dalam masyarakat? Dia sebagai pencari ikan. Kalau tidak ada nelayan, ya, tidak ada yang mencari ikan di laut, ya, maka kita tidak bisa merasakan yang namanya ikan kembung, ya kan? Tidak bisa merasakan yang namanya lobster, udang. Ayo, siapa yang suka, ya? Atau makanan-makanan seafood. Nah, itu peran dari nelayan. Oke. Sekarang kenampakan alam. Ya, kita masuk ini di IPA ini. Ya, kenampakan alam bisa berupa perairan dan daratan. Beberapa jenis kenampakan alam antara lain, sini kalian perhatikan, 1 ada gunung, 2 pegunungan, 3 bukit, 4 laut, ya. Gunung itu adalah kenampakan alam yang menjulang dengan ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut. Kemudian pegunungan adalah rangkaian gunung yang saling berhubungan. Bukit adalah gundukan tanah yang lebih tinggi dari tempat sekitarnya. Dan laut adalah kumpulan air asin yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi dan memisahkan daratan menjadi beberapa pulau besar, pulau kecil, dan benua. Kalian bisa lihat di buku kalian yaitu halaman 6. Oke, Bu Ros lanjutkan di jenis kenampakan alamnya. Nanti kalian bisa baca di penjelasannya yang itu di halaman 6. Kemudian ada jenis kenampakan alam selat, pantai, tanjung atau semenanjung, teluk, sungai, danau, waduk, perkebunan, dan sawah. Nah, ini adalah contoh kenampakan alam. Ada kenampakan alam yang memang terbentuk oleh alam dan ada kenampakan alam buatan. Ya, mana yang termasuk kenampakan alam buatan? Iya, waduk, perkebunan, sawah, perumahan itu adalah contoh kenampakan alam buatan. Kemudian kita masuk ke PPKN, Pancasila. Oke, Pancasila adalah dasar atau ideologi negara kita. Ya, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata panca dan sila. Jadi Pancasila artinya, panca sendiri artinya 5 dan sila artinya asas atau prinsip atau dasar. Jadi Pancasila artinya adalah 5 dasar. Sedangkan lambang negara kita adalah burung Garuda. Sekarang kalian perhatikan di sini. Ya, lihat jumlah bulu Garuda Pancasila ini, ya, burung Garuda atau kita bisa lihat burung Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Perhatikan di sini.
ada 45 helai bulu di leher. Ya, jumlah bulu di leher burung Garuda itu ada 45 helai yang menandakan tahunnya. Kemudian ada 17 helai pada sayapnya, ya, yang menandakan tanggal hari kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada 19 helai pada di bawah perisai atau bulu di bawah perisai. Di bawah perisai ini namanya perisai. Nah, ini ya, pada pangkal ekornya ada jumlahnya 19 yang menandakan bagian dari tahun 1945. Dan ada 8 helai pada ekor. Jadi jumlah helainya ada 8. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang melambangkan bulan dari kemerdekaan kita. Jadi setiap helai pada burung Garuda menandakan tanggal atau hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian Pancasila, ini perisai pada Pancasila. Ya, 1, ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan oleh bintang. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan oleh rantai. Di sini ada rantai yang berbentuk segi 4 dan ada rantai yang berbentuk lingkaran. Rantai yang berbentuk segi 4 melambangkan laki-laki dan rantai yang berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Kemudian Persatuan Indonesia, ya. Persatuan Indonesia dilambangkan oleh beringin. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan oleh kepala banteng. Dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan oleh padi dan kapas yang melambangkan sebuah kemakmuran negara Indonesia atau sebagai bahan pokok bangsa Indonesia. Ini adalah butir-butir Pancasila yang terdapat di lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Ya, ada 5 sila. Ini lambangnya. Nah, di bawah ini adalah ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebagai semboyan negara kita yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Kenapa? Karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa tetapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Oke, nah untuk hari ini tugas kalian adalah mengerjakan Ayo Eksplorasi halaman 3 nomor 1 dan 5, mengerjakan halaman 5 kegiatan 3, mengerjakan halaman 13 kegiatan 3, dan kalian menghafalkan butir Pancasila sila pertama sampai sila kelima. Oke, nanti Bu Ros akan video call untuk hafalan butir Pancasilanya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih kalian masih tetap semangat. Terima kasih kalian sudah mau mengunjungi YouTube Bu Ros. Jangan lupa untuk di like dan subscribe ya nak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.